Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini insyaallah kita diberikan kenikmatan yang besar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, saya Maisarah akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan penting, terutama dalam membentuk watak negara melalui pembangunan kepribadian dan nilai-nilainya. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dan keahliannya. Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan. Bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para pendidiknya, para peserta didiknya, sehingga ia mampu mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satu satuan pendidikan tertentu, apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga kependidikan dalam suatu pendidikan diangkat dan didayagunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Manajemen tenaga kependidikan, guru atau personilnya mencakup 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi dan penghargaan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bidang bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM atau sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik, guru atau dosen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdi pada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan. Keberadaan tenaga pendidikan di tengah-tengah lembaga pendidikan tidak dapat kita kesampingkan akan peranan dan fungsinya yang sangat membantu kegiatan dan program-program sekolah, karena hampir 50% peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan berada di tangan dan pundak mereka. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin utama di organisasi kependidikan harus mampu mengatur dan mengelola keberadaan mereka dengan sebaik mungkin, agar berjalan efektif dan efisien. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusun tenaga pendidikan dan kependidikan yang kompleks,
guna memenuhi kebutuhan organisasi ini. Manajemen kerja adalah sesuatu proses yang berlangsung terus-menerus yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kinerjanya. Kesimpulannya ialah tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis atau penting, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrut, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Manajemen tenaga pendidikan atau guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Cukup sekian dari saya. Salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.